Oke teman-teman, selamat datang di podcast Arsitektur Sugio Pranoto. Sebuah podcast yang akan mengulas semua hal tentang arsitektur. Baik pengetahuan ataupun sisi lain dari gaya hidup arsitektur akan kami coba ungkap secara mendalam bersama teman podcast yang kami undang. So pastikan kalian tetap bersama kami hingga akhir, karena arsitektur adalah sebuah proses yang memiliki awal dan akhir yang mengandung arti. Selamat malam. Saya nyapanya apa nih ya? Mas Denny, Kang Denny. Mas aja. Mas aja Sama. ya, belum nikah. Belum nikah. Selamat malam juga Pak Gustaf. Ya, ini Aku udah sering manggilnya ketemu. Bu atau Mbak nih? Bu aja mungkin. Atau Bu Mbak aja. boleh. Ya, selamat malam Pak Gustaf. Selamat malam. Lagi berdoa ya. Terima kasih. Malam juga Mbak Kesia. Selamat malam. Ya, selamat datang di podcast kita yang seri kedua. Ya, ini special guest-nya ada Mas Denny sama Pak Gustaf. Kami sudah merekam di sini ada 136.100 pertanyaan, Pak, Mas. Tapi untungnya tim podcast kami bisa ngerekap jadi hanya beberapa belas pertanyaan ya. Luar biasa. Lembur-lembur itu Bu ya rekamnya. Campur lembur ya guys ya. Kerjain. Iya, sebelum pertanyaan pertama Pak, saya mau kenalan dulu. Mungkin beberapa orang sudah banyak yang kenal, tapi ya nggak ada salahnya kalau nggak kenal nggak sayang. Mulai dari Mas Denny dulu. Perkenalan. Mas Denny kerjaannya apa nih sekarang? Sibuk apa? Sedang mencari apa? Cari calon. Sih, lagi single. Asik. Kenapa sih pertama gue sih? Orang ada kan mau Mbak Ratih ngomong lagi apa? Tapi itu lagi single. Itu dikat aja sih. Oh ya enggak lah. Lagi Dikat single. Kok profesi sebenarnya sekarang jadi arsitek freelance sendiri dan sering di hire di beberapa konsultan buat jadi tenaga ahli. Mantap. Sama masih lanjut S2 sih. Sedang akan menyelesaikan S2 ya. Ya, Ya Pak. dan belum selesai. Katanya sidang besok Rabu tapi ya masih diundur-undur. Masih diundur karena pandemi mungkin. Karena belum jadi. Oke lah, kita doakan ya. Semoga setelah ini langsung sidang ya Pak ya. Pak Mas. Mungkin sekarang itu sih. Status sedang mencari ya. Enggak mencari, menunggu. Menunggu. Oke. Menunggu corona. Kalau Pak Gustaf? Kalau Pak Gustaf apa Pak? Sama masih menunggu juga. Menunggu apapun yang terbaik. Oke, berarti ini pandemi nggak ada kesibukan ya Pak? Di rumah aja nih? Ya, di rumah nunggu aja. Kumis. Sama beberapa proyek iseng sih. Sama proyek yang dapat waktu sebelum COVID. Yang pas COVID ini belum ada. Ya, doain aja. Kalau berdua lagi ngerjain sayembara nggak sih? Oh, ya itu sekalian iklan ya, sayembara Gua Maria ya. Sama sayembara gedung kantor bupati Tulang Bawang. Kantor bupati sih. Berdua ya. Kantor bersama. Tapi di Kabupaten Tulang Bawang kan? Tulang Bawang, Lampung. Tulang bawang, bukan tulang rusuk ya? Bukan. Diingetin lagi ya guys ya. Tulang iga. Sakit itu guys. Oke, sebelum kamu tanya tuh guys, di sini saya mau bacain dulu nih kejuaraan ini yang sengaja yang dikirim ke saya yang menang-menang nih ya. Kejuaraan yang sudah dimenangkan Pak Gustaf nih. Nah, saya kalau yang boleh kalah nggak, mah bisa berhalaman-halaman. Iya. Luar biasa. Boleh tak bacain guys? Boleh, silakan Bu. Bacakan. Ya, yang pertama nih ada juara 1 sayembara
desain area bermain di gang sempit berada Bandung. Ya. Ini tahun 2010 ya, Pak? Ya, waktu masih mahasiswa itu. Oh, masih mahasiswa. Umur berarti ketahuan. Berdua apa sendiri? Berdua? Oh, itu belum kenal itu. Mahasiswa, kita masih musuhan angkatan. Itu nanti jadi pertanyaanmu, guys. Oh, oke. Ya kan? Lalu yang kedua ada juara 1 sayembara desain konsep Integrated Education Space for Urban Children dalam rangka HUT 22 majalah sketsa Universitas Tarumanegara. Ini tahun 2011. Ya, masih mahasiswa juga. Masih. Saya langsung lompat nih karena panjang nih. Banyak sekali, Bu. Panjang. Langsung saya lompat ke tahun 2016 ya. Ada juara 3 sayembara desain gereja Kristen Injili Petra Papua. Terus ada honorable mention International Bamboo Design Competition. Itu di Kamboja 2016 juga. Lalu juara 1 sayembara desain Medical Center RSUP Dr. Karyadi Semarang 2017. Lalu ada 2 yang paling baru, ada juara 3 Gedung Serba Semarang 2019, dan yang terakhir tahun terbaru nih ya 2020 ada finalis sayembara kantor Bank Aceh. Ya, yaitu setelah Karyadi itu bareng Denny terus itu 3 terakhir itu. Oke. Ini dari sekian banyak ini kayaknya timnya selalu dengan Mas Denny ya. Nah, itu dong, coba dong ceritain pengalaman ketemu pertama kali itu di mana? Ketemu panjang sebenarnya. Ketemu di kampus, di ospek. Angkatannya gimana? Angkatan Mas Gustaf angkatan 2007, aku angkatan 2000 berapa ya? 9. Mau ngomong 2018 agak tega. 2007 sama 2009. Terus pertama kali joinnya waktu apa? Kan itu senior sama junior nih. Kan biasanya kan suka segan gitu kan, masuk sama kakak angkatan, masuk hey bro gitu kan nggak enak. Itu awal kliknya gimana? Dari KAS ya? Oh iya, benar dari KAS. Sebelumnya udah kenal dulu di komunitas arsitektur Semarang kan, kumpul-kumpul gitu. Terus ya mulai nyari-nyari sayembara. Sebenarnya yang sayembara Kamboja Bambu itu, yang internasional itu juga ini. Oh iya, bareng-bareng sama KAS ya? Bareng-bareng KAS. Itu ada mahasiswa Undip sama mahasiswa UNES gitu. Nah, disitulah mulai muncul ide bagaimana kalau kita bikin sayembara lintas institusi gitu, nggak lagi gap-gapan anak Unika sendiri, UNES sendiri, Undip sendiri. Gitu sih. Ini kan tadi ketemunya ya, kalau nyambungnya tuh dari sekian banyak membernya KAS itu kok kalian bisa klik gitu Bi? Ya mungkin karena aktivitas bareng ya, jadi KAS itu kan dulu awal-awal tuh sering banget ngumpul di rumahnya Mas Erik, ini kreatornya komik Gum and Hell. Terus ketika ngobrol ya muncul ide-ide yang ya hampir sama, jadi karena sering muncul ide sama terus ngeksekusi bareng-bareng kayak gitu. Oke. Sama-sama di Tembalang sih, kayaknya paling gampang itu. Karena sama-sama di Tembalang. Satu area tempat tinggal. Terus kalau kan tadi kan kayaknya kalian tuh kalau kelihatannya tuh kan wajahnya kayak arsitektur banget ya guys ya. Jadi sayembara semua kayaknya ikut gitu. Itu kalian punya hobi lain nggak sih sebenarnya selain arsitektur itu? Ada banyak, nonton anime yang bareng ya sama. Iya. Oh sama itu? Sama. Nonton tapi anime bedanya saya pro Naruto, dia One Piece gitu aja. Oke. Gitu. Terus nonton Netflix gitu. Ya apa ya, hobinya yang sama itu sih. Kalau yang lain ya Denny kayak main game itu enggak. Kayak pernah nyoba iseng ya, paling cuma bertahan 1 hari. Ya genrenya beda. Kalau main game pun saya lebih sering main tembak-tembakan, Denny sepak bola. Jadi berarti nyambung
karena hobi ngopi sih kayak, hobi nongkrong kayak. Ya. Nyambung gue. Berarti tetap hobi selain arsitektur pun dilakukan berdua ya? Oh, Enggak juga, Enggak semua, beda-beda. Bu. Enggak semua. Oh, enggak semua. Walaupun sama tapi genrenya beda gitu. Jadinya beda. Enggak nonton bareng juga. Oh, sendiri-sendiri cuman kok pas sama gitu. Nah itu Tapi kalau ya, nongkrong bareng di kopi itu terus apa ya diomongin? Apa cuma diam-diaman bahasa batin gitu atau? Kayak diem-dieman ngerjain masing-masing kayak. Sama gibah beberapa saat. Oh, itu gibah lambe tektur. Yang masih seputar arsitektur juga. Pak Gustaf pernah ngomong, katanya ngomong sama mahasiswa, kalau misalnya kalian diperlakukan atau dirusuh ya, dibully gitu, kalian harus bisa membuktikan itu, membalasnya dengan karya gitu. Enggak pernah ngomong gitu kan Pak ya? Ya, tapi malah saya lebih spesifik sih. Seringnya kalau saya nasihati, cinta ditolak, karya bertindak gitu. Nah, karya bertindak. Berarti kalau mahasiswa yang kayak gitu mestinya dia harusnya ikut sayembara gitu ya Pak? Ya, ini sebenarnya saya terinspirasi banget sama Pak Agung Dwi, dosen saya dulu. Kamu itu nggak akan pernah bisa ngalahin dosen di kampus. Mau gimana pun dosen pasti bener. Satu-satunya cara buat kamu ngalahin dosen itu ya di sayembara. Oh. Itu fair play banget gitu. Tapi tak pikir-pikir ya bener juga sih. Ya itu berlaku dalam hal apapun sih. Ketika kamu merasa nggak bisa membuktikan dalam hal mungkin nilai di kampus, karena nilai di kampus kan bisa saja karena faktor dosennya yang beda atau apa. Kita coba aja medan pertarungan yang lain gitu. Yang nilai itu orang luar gitu. Diadu aja di sana dan buktikan itu. Kalau emang idealismemu bener ya pastinya bakal dihargai di luar gitu. Kalau cuma mau ngeyel, nggak berani beraksi ya selamanya akan jadi omong kosong. Oke. Berarti kalau menurut Pak Gustaf dan mungkin Mas Denny, seorang mahasiswa ya, Mas Denny masih mahasiswa nih. Berarti seorang mahasiswa tuh wajib ikut sayembara ya? Untuk membuktikan. Wajib gak wajib sih sayembara, karena melatih biar di luar perkuliahan yang selalu ngikutin dosen atau gimana. Jadi kalau misalnya sayembara kan dia bebaskan idenya, dia bebas dan nggak terbatas oleh aturan kampus dan aturan dari dosennya yang harus seperti itu. Tapi dia bisa mengekspor kemampuan dia lebih lagi sih dibandingkan misalkan kok di kampus kan mesti ada aturan tertentu yang harus mengharuskan pakai apa gitu. Tapi kalau misalnya di sayembara kan kita mau desain kan lebih bebas, nggak ada aturannya, tinggal mau menang atau mau kalah, gitu aja sih. Oke. Tergantung diri sendiri ya, tergantung ide sendiri kan. Iya, kayak contoh dulu seorang mamo arsitek dulu ikut sayembara apa ya? Sayembara museum tsunami itu, dia cuma bikin kayak nisan aja gitu, putih gitu. Tapi dia ya nggak menang, tapi cuma bisa mengeksplor idenya dia gitu. Jadi sayembara bisa ekspresinya si orang itu untuk mengekspresikan karyanya tanpa ada yang ngatur gitu. Ya, itu saya awal-awal terinspirasi bukunya Mamo loh, Adi Purnomo yang judulnya Relativitas loh. Ada salah satu bagian yang istilahnya intinya gini, kamu itu nggak perlu ngikutin Thor, yang penting kamu menyuarakan apa saja idemu. Gitu. Thor tuh bisa aja kamu tabrak. Gitu. Awal-awal saya semangat gitu, wah ya nggak apa-apa, nggak menang. Tapi kalau lama-lama kok nggak menang terus. Terus aku sayembara buat apa gitu. Tapi sekali-kali untuk nunjukin idealisme gitu boleh sih. Misalkan waktu di kantor dulu kan junior arsitek ya, kadang punya ide nggak disetujui oleh prinsipalnya atau senior arsiteknya gitu. Ya udah buktiin aja lewat sayembara juga. Kira-kira ide saya kalau disayembarain bagus nggak sih gitu. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong nih, kalau jadi tim sayembara tuh pembagian job desk kerjanya gimana?
antara Mas Denny sama Pak Gustaf ini? Gimana pembagiannya, kemudian ngatur si A harus ini, si B harus coba. Gimana ya? Begini piye? Coba Gimana? ya, saya ceritakan urutannya ya. Mungkin saya mau Diskusi. cerita karakternya ya. Awalnya ketika ada judul, ya diskusi, terus nyari isu. Ketika ada judul seperti itu, isunya apa sih yang dicari gitu. Ngobrol, terus Ngobrol, nyari kadang referensi. iya, kadang berminggu-minggu cuma buat ngobrol gitu. Belum ngapa-ngapain itu, belum masuk ke skematik, belum apa. Nah, kalau pas skematik biasanya pembagiannya saya di awal-awal yang nyari form. Karena saya lebih cenderung berpikir makro. Tapi kalau Denny ini dia sangat bagus di hal yang detail di mikronya. Misalkan di dalam ruangannya itu denahnya, layoutnya seperti apa, itu jago kan Denny. Oke. Berarti detail. Kalau versimu Makanya Den? cocok ya. Kalau Jadi- versiku sih kayak ya sama di awal kan itu mesti ngobrol ngalor ngidul kemana-mana terus nyari referensi terus ya Pak itu ya sama bisa berminggu dan mungkin lama untuk diskusi belum ngerjain apa-apa terus mungkin kadang-kadang mempelajari jurinya seperti apa dulu karakternya juri. Berarti kalau ngomongin konsep itu bisa sampai berminggu-minggu ya? Ya sebenarnya diselingin obrolan nggak penting juga sih. Selingin kerjaan, selingin ngobrol gak penting, ngopi. Rumpi tadi loh, rumpi. Lupa. Iya. Gibah tadi. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang percaya golongan darah itu kan saya golongan darah B, jadi itu A. Oh, pantas ya, betul. Kalau A kan lebih detail memang ya. Mungkin gitu kayak. Gitu kayak. Terus ya pembagiannya itu kayak aku lebih sering ke detail form dari Mas Gustaf dari formnya seperti apa baru mendetailkan gimana terus penyempurnaan desainnya lagi gitu sih. Berarti itu yang waktu untuk pemahaman dari Thor Sayembara itu makan waktu dulu ya? Pasti kan? Karena kan berarti baca kerangkanya, maunya seperti apa, itu kan berarti diobrolin kan itu kan kontennya. Berarti kan soalnya gini kan, kalau di penangkapan saya loh, berarti satu tim itu kan harus, yang di pikiran mereka tuh harus sama nih. Kalau yang, apa yang mau dibuat ini harus sama dulu kan. Lucu kalau misalkan satu tim yang si A ini nangkepnya buat bangunan ini, si B nangkepnya bangunan ini. Nah, itu kan yang apa ya, bikin susah gitu loh jalan ke depannya. Ya pernah kejadian kayak gitu, akhirnya pecah kongsi. Untungnya belum proses pendaftaran gitu. Jadi kadang kami tuh ngedaftar itu ketika udah yakin bahwa sayembara ini tuh kita bisa ikuti, kita ada waktu dan kita paling enggak punya kapabilitas untuk mengerjakan itu, gitu. Punya kompetensi. Walaupun nggak memungkinkan juga itu adalah sebuah judul Thor yang benar-benar baru dan kita harus bertanya kepada yang lebih senior. Mungkin yang paling sering kami tanyain itu adalah hashtag senior kayak Bu Yayu. Mungkin beberapa dosen senior Unika juga sempat ditanyain juga sih. Oke, berarti konsep terus apa ya istilahnya untuk memahami Thor itu butuh waktu terus tadi juga tanya sana sini gitu ya Pak ya. Iya. Terus dalam nyari mood. Nyari moodnya yang pas untuk melakukan eksekusinya yang kadang yang agak lama. Nunggu tapi, mepet. Gini Den, coba deh. Kalau tim kami ya, mungkin kalau dibilang memahami Thor itu juga kurang tepat juga. Kami itu cuma membaca Thor sekilas. Terus membayangkan kira-kira gini gitu. ABCD dan setelah udah oke, matang, ternyata Thor-nya nggak gitu. Sering juga. Nah itu. Tetapi justru membuat berpikirnya itu bisa keluar dari lajur dikit yang akhirnya nggak cuma sekedar menjawab soal. Nah, tipsnya itu ya berarti ya. Ada baiknya. Saya tangkap tuh tipsnya. Walaupun ya
itu bisa diperdebatkan juga. Terus kalau nggak menjawab tor, apa gunanya ada tor gitu. Tetapi kami mikir pasti semua orang akan mencoba menjawab tor. Iya, betul. Dan coba kita nggak usah menjawab tor. Atau jawab tor tapi dilampaui dikit gitu ya. Contoh yang apa ya? Yang kayak gitu. Oh, yang GSG. Yang GSG itu sebenarnya Juara berapa? Mas itu juara 2 ya? 3. Oh 3. Karena nggak sesuai tor. Oke, karena nggak sesuai tor aja juara 3 ya. Karena dari segi luasan yang dipengenin dari kapasitas berapa ya? 5.000 orang cuma menjadi kapasitas 2.500. Tapi itu juga ada dasarnya kok, kenapa harus melampaui di dasar motor, tapi harus ada dasarnya kok, kenapa harus seperti itu gitu. Jadi nggak asal yaudah tak buat kecil aja karena pengen kecil gitu. Ya enggak, tapi untuk merubah tor ya harus tahu tornya dulu. Kayak seperti itu deh, kayak kita ngomongin out of the box, tapi kan kita harus ke dalam boxnya dulu baru keluar gitu sih. Kayak gitu. Sama sebagai bentuk kritik sih waktu itu. Ini kan kalau kita bikin bangunan gede-gede di Tembalang, ketika nggak akan terpakai itu kan akan jadi bangunan mati. Bayangin ada bangunan mati sebesar itu, ya buat apa gitu. Ya dibikin aja seefisien mungkin gitu kan. Dan lebih banyak ruang-ruang terbuka kelasanya untuk aktivitas mahasiswa nongkrong. Nah, saya penasaran yang gedung GSG itu ya Pak. Mungkin menang mungkin karena memang bentuknya kan apa ya agak berbeda gitu ya. Kalau orang ngomongin convention hall kayaknya. Nah, itu agak berbeda. Nah, saya temukan juga di kantor Bank Aceh, lalu ada di mana lagi ya nih ya? Di Sayembara Desain Gereja Kristen ini Mas Denny ikut juga ya? Enggak, kalau itu kayak belum gabung ya? Ya, saya masih sama Nat. Jadi, masih sama Natalia. Yang alumnus Unika itu ya, Pak ya? Iya, benar, alumni Unika. Terus akhirnya gabung di Karyadi bareng Andre yang alumni Unika juga, terus sama Ibon. Denny berlima. Oke. Nah, itu kan saya lihatnya itu kan bangunannya tuh aneh-aneh gitu ya. Apa memang kalian tuh mikirnya bahwa sebuah sayembara itu harus bisa jadi bangunan yang ikonik gitu? Apa cuma sekedar bangunan itu fungsinya ini ya sudah diselesaikan secara fungsinya aja, tapi apa memang berpikirnya sampai ini harus jadi ikon gitu? Ya, saya mikir gini sih, ketika ada sebuah proyek bangunan disayembarakan, itu pasti dari pihak penyelenggaranya ingin sesuatu yang beda. Gitu. Soalnya jadi kalau mereka pengennya fungsi saja, ya udah langsung penunjukan aja gitu kan. Nyari konsultan yang ditunjuk untuk merencanakan. Gitu. Jadi kalau misalnya sayembara kan mungkin nyari ide, jadi banyak ide untuk diaplikasikan gitu. Paling gampang untuk memberikan impresi kepada juri, ya buatlah bentuk yang ikonik, berbeda, yang memiliki impresi. Kalau ikoniknya sendiri biasanya dapat inspirasinya dari mana, Pak? Gimana? Contohnya deh satu yang saya dulu pernah ikut presentasinya yang di Jakarta tuh, yang Bang Aceh ya. Oh iya. Nah itu coba tuh ceritain, itu unik loh bangunannya. Jadi kalau Bang Aceh itu emang dari awal kita idenya Bulan Sabit sih, tapi ketika muncul Bulan Sabit itu dimulai dari dengerin lagu-lagu Aceh waktu itu. Ada Bunga Jempa terus dan lain-lain gitu kan, muncul ada kata bulan itu bulan, terus mulai baca-baca sejarah gitu bahwa ternyata Kesultanan Aceh itu ada hubungannya dengan Kesultanan Turki, terus simbolnya itu bulan sabit, terus akhirnya dipakai juga untuk salah satu parpol yang awalnya gerakan kemerdekaan Aceh itu juga. Jadi simbol bulan sabit itu sangat melekat dengan masyarakat Aceh. Nah, kita mencari sebuah simbol itu kan sebuah bahasa ya. Jadi ketika mencari ikon atau simbol, bagian dari ikon kan bagian dari simbol itu, bahasa yang dipahami oleh masyarakat sana atau yang kontekstual.
sampai ketemunya itu di bulan itu. Jadi sebelum muncul bulan sebagai fasad itu kita juga sempat nyobain bulan sebagai masa bangunan ya Den ya. Cuma pertama bentuk ya macam-macam. Cuma nggak masuk fungsinya. Nah itu di situ juga ketika kita punya bentuk ikonik, tetapi ketika fungsinya nggak masuk ya jangan dipaksain, harus putar balik. Berarti fungsi dulu ya berarti ya. Fungsi ini dulu bentuk juga dulu. Ini unik nih. Ini pasti ya, awalnya bentuk. Balik. Awalnya bentuk, tetapi ketika fungsi, dimasukkan bentuk fungsi, lagi nggak masuk. Oke. Prosesnya tuh Berubah. bolak-balik gitu. Iya, menarik. Berarti nggak bisa ya Pak, kalau misalkan pikirnya linear gitu, kita buat fungsi dulu, terus denah disusun, kamar mandi, ruangan gitu, kelihatannya gimana Pak? Apakah modeling masanya dulu, atau fokus sama ini, detail ruangan, shaft? Oke. kalau itu kayaknya Coba deh. tiap arsitek punya pendekatan masing-masing untuk melakukan proses desain sih kayak. Jadi mungkin ada yang suka bikin fungsinya dulu semua terpenuhi, baru membuat fasadnya atau bentuknya juga ada, atau dari bentuknya dulu langsung masuk ke dalam bangunannya. Tapi kalau pola berpikirku lebih sekarang udah kebayang ruangnya nanti seperti apa dan bentuknya seperti apa, jadi udah kebayang duluan gitu. Jadi bikin fasad juga udah bayangin pola ruang di dalamnya gitu. Betul. Terus sekalian. Ya. Udah Jadi kebayang dulu terus. Saya sempat diskusi sama Denny bahwa nyebutnya intuitive design Den ya. Ya. Pakai intuisi. Coba jelasin Den intuisi Den. Sebenarnya kalau intuisi kayak, tapi itu mungkin nggak bisa diaplikasikan untuk mungkin yang masih baru-baru, mungkin belum, karena mungkin proses mereka melakukan desain itu mungkin masih mungkin baru 1 semester, 2 semester gitu. Tapi kok mungkin kok kami sama Mas Gustaf kayak udah dari kuliah awal, terus udah beberapa ikut sayembara dan yang nggak menang pun juga banyak kan. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman ruang yang pernah dialami itu bisa diaplikasikan di desain itu. Jadi kita melihat desain di mana gitu, atau melihat di majalah atau baca-baca buku, terus kebayang di otak gitu, terus pas kita melakukan desain mungkin itu secara nggak sadar udah terbawa sendiri itu dari pengalaman membaca dan melihat beberapa referensi objek yang dilihat sama beberapa desain yang pernah dikerjakan. Mungkin itu intuitif desainnya sih. Sama itu. Jadi nggak linear dari semua bikin denah sampai ke bangunan jadi oh jelek, ngulang lagi denah. Jadi udah kayak kebayang, misalkan aku bikin ruangan ini, nanti berarti bentuk 3D-nya bisa seperti ini gitu. Udah kebayang jadinya. Jadi mungkin lebih ngeditnya nanti pas ngedit di layout denah atau ngedit di tampilannya nggak begitu banyak gitu. Udah kebayang dulu di otak atau di pikiran. Gitu. Pengalaman ya, berarti memang harus ikut sayembara lah ya, harus ikut sayembara banyak gitu, kalah dulu banyak baru punya pengalaman intuitif desain tadi ya. Menarik. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, hal pribadi, kalian kan kayaknya kok hidupnya buat sayembara. Bagi waktunya gimana? Mas Denny kan tadi kuliah, ya. Masih mencari dambaan hati. Masih menunggu dambaan hati. Pak Gustaf udah lulus dari long distance marriage-nya ya kan? Nah, ini bagi waktunya gimana nih? Yang satu sama keluarga, yang satu kuliah, itu bagi waktunya untuk mengerjakan sayembara ini gimana? Sebenarnya kalau makan waktu nggak juga sih ya. Sayembara itu kita efektif kerja itu ya semingguan lah, itu pun juga nggak terus ngejor seminggu dari pagi sampai sore gitu. Seminggu sebelum deadline ya berarti? Iya, seminggu sebelum deadline mulai kerja gitu. Berarti kan seminggu itu nggak ketemu istri Pak, berarti Pak? Enggak juga. Ketemunya juga paling secukupnya aja gitu. Kalaupun kumpul bareng ya istri diajak nongkrong gitu kan. Waktu terakhir yang Bang Aceh itu sampai dari pagi sampai sore istri ikut. Enggak masalah juga gitu.
Kalau Mas Denny? Suruh ke Gramet. Kalau ini kuliahnya ya keteter sih. Dikorbankan ya kuliahnya. Karena ya sebenarnya nggak korban sih, ngerjain juga, tapi emang karena ngerjain lebih enak kerjain desain daripada tulisan ya. Kadang ya terganggu tulisnya gitu sih. Tapi ya sebenarnya ya biasa aja. Karena waktu luang juga sebenarnya kalau buat ngerjain sayembara ya masih banyak juga. Jadi sama ngerjain project, tugas sebenarnya bisa, tapi ya bagi waktunya fleksibel sih. Tergantung pekerjaan sama sayembaranya. Kayak kemarin yang terakhir apa ya? Yang ibu kota ya, Mas. Yang ibu kota yang nggak jadi ngumpulin. Oh, ibu Oh, itu nggak jadi toh? baru itu ya. Ngumpulin selembar. Ngumpul selembar. Ini yang contoh gagal ya. Ya, Karena ini kan disuruhnya 4 itu tuh. iya, Salah strategi. salah manajemen sih. Oke, berarti strateginya apa tuh? Strategi sayembara supaya bisa paling nggak masuk final gitu. Ya, jadi saya bilang bahwa pertempuran sayembara itu aslinya bukan sesama peserta, tetapi sama diri sendiri, sama tim gitu, untuk punya waktu, punya mood buat ngerjain, buat nyelesain lah. Jadi untuk bisa nyelesain sebuah sayembara itu butuh perjuangan tersendiri gitu. Ada kepuasan tersendiri ketika itu udah selesai, terus kita print, kita kirim, itu udah puas sebenarnya. Weh, kita bisa ya ngalahin ego gitu, bisa ya ngatur waktu. Urusan nanti menang atau kalah ya Nanti. kecewa atau senang ya nanti lagi, itu urusan beda lagi. Pertempurannya sebenarnya di diri kita sama tim. Iya sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan waktu ngerjain sayembara nih, pernah nggak ada waktu jenuh gitu? Maksudnya, aku jane ngopo gitu, atau ya aku ngapain sih? Ada nggak momen-momen kayak gitu terjadi di antara Mas Tini sama Pak Gustaf? Kayak sayembara nggak ada, karena waktu sayembara kan terbatas gitu. Paling lama paling 2 bulan. Jadi setelah itu kan udah selesai, nggak ngerjain lagi gitu. Jadi titik jenuhnya mungkin nggak ada sih, mungkin ya karena apa ya, jenuhnya nggak ada jenuhnya sih, karena waktunya yang nggak lama, ganti sayembara baru lagi. Kok target pertama nggak tercapai kan ya udah selesai, misalkan nggak kekumpul atau nggak selesai, ya udah berarti kan batas waktu selesai, tinggal ikut yang berikutnya lagi. Jadi jenuhnya mungkin nggak kayak mungkin dulu pas tugas akhir. Pak tugas akhir kan sampai 4 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jenuhnya kan lama, atau satu project yang lama gitu. Kerjain yang sesuatu yang sama. Tapi kok sayembara kan ada batasan waktu yang nggak panjang. Mungkin itu yang nggak jenuh. Dan lagi kan ngerjainnya nggak mungkin sebelum deadline. Iya. Karena nggak mungkin jenuh juga, kayak soalnya itu adalah pilihan kita. Kan sayembara itu kayak menu prasmanan yang beredar banyak di internet gitu kan. Ketika kita memilih sebuah menu itu, ya itu adalah pasti yang kita sukai gitu. Nggak ada rasa terpaksa. Beda kalau kamu disuruh dosen ikut sayembara gitu. Aku nggak mau ikut kok tapi disuruh. Nah itu terpaksa bisa aja bosan. Tapi ketika itu pilihan sendiri harusnya enggak. Dan seringkali sayembara itu malah justru buat pelarian. Karena kita bosan pada suatu hal. Misalkan Denny bosan sama tesisnya, dia ikut sayembara. Saya bosan sama pekerjaan rutin gitu, ikut sayembara. Oke. Ini tips kedua kayaknya, guys. Tadi kan tips pertama itu mahasiswa ikut sayembara supaya bisa eksplorasi ide, ya kan, di luar tuntutan studio kuliah gitu ya. Nah, yang kedua ini tips dari mereka berdua itu bahwa ikut sayembara itu jadi kayak apa ya, kayak pelarian gitu dari titik jenuh gitu ya. Menarik sih. Karena kalau mungkin sayembara itu bisa melihat satu judul baru lagi, kita mempelajari, biarpun kita nggak ngumpulin atau nggak lolos masuk nominasi, tapi kita paling nggak udah tahu, oh misalkan membuat sesuatu ini seperti ini gitu. Jadi secara nggak langsung mempelajari objek sayembaranya juga gitu. Misalkan nggak sempat ngumpulin atau nggak masuk nominasi. Pernah kalah nggak
Maksudnya kalahnya tuh berturut-turut gitu. Nah itu kan mengecewakan ya kayaknya ya. Sering gitu pas waktu kuliah hampir nggak pernah ada yang lolos. Nggak pernah lolos. Pokoknya nyoba terus tapi nggak lolos. Baru masuk itu terakhir kalau nggak salah habis sidang tugas akhir baru lolos 1. Oke. Itu pun juara 3 kalau nggak salah. Nah itu caranya Alhamdulillah. supaya menghibur diri gimana pas kalah? Kan tadi Pak Gustaf, aku njuk ngopo ya kok melu sayembara terus naik kalah terus. Nah itu cara menghibur supaya wah besok ada sayembara harus ikut lagi itu Mencoba hal yang baru sih tujuannya, karena sayembara itu selalu akan ada topik baru, isu baru, ya di situ kesempatan kita belajar. Ketika gagal, oh berarti ada yang salah dengan strategi kami gitu. Nah, akhir-akhir ini saya banyak diskusi sama Denny bahwa yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah membuat sebuah formula, yang dimana formula itu akan sangat manjur untuk sayembara apapun. Misalkan kayak gini deh, sebuah film itu kan ada formulanya ya, kalau saya pernah dengar dari podcastnya Raditya Dika. Seseorang pengen apa, terus ada yang halangin, terus orang itu berusaha untuk mewujudkan keinginan itu. Itu semua film konsepnya selalu kayak gitu. Entah film apa itu. Nah, jangan-jangan proses desain atau sayembara itu ada polanya, ada sebuah formulanya. Karena kita lihat juga bahwa ada orang yang selalu menang berturut-turut dengan formula yang sama. Tapi untuk mencari formula itu adalah sebuah tantangan juga sih. Bagaimana sih membuat sebuah tahapan yang jelas, terus membuat workflow yang jelas, biar nggak kejadian lagi desain prematur atau gagal kirim seperti itu. Oke, Pak. Ngomong-ngomong, berarti tadi soal menemukan formula begitu ya. Nah, ada nggak kaitannya sama juri-juri? Tadi kan tiap sayembara punya juri-juri masing-masing nih. Nah, ada nggak ciri khas khusus atau bagaimana caranya mengetahui gaya-gaya dari masing-masing juri gitu? Memikat hati juri. Sama aja kayak kita melakukan proses desain atau tugas kuliah sih. Jadi sebelum kita mau menyelesaikan, paling nggak kita udah mempelajari personal orang itu, kayak karakternya orang juri itu seperti apa. Nah, karena dari arsitektur pun juga ini setiap orang punya selera masing-masing. Kayak desain kok ini jelek tapi desain lain itu bagus gitu kan. Jadi kalau kita ada klien misalkan bikin rumah, oh menurut kita bagus tapi belum tentu menurut klien itu bagus. Nah, kadang karena juri itu yang menentukan itu layak atau enggaknya desain ini gitu. Tapi di luar dari selera juri pasti juri punya ilmu yang arsitektur yang mungkin lebih dalam lagi untuk menilai karya arsitektur itu. Jadi ya yang basic udah terpenuhi, tinggal nentuin itu jurinya seperti apa. Tapi itu bukan utama sih mungkin kok dari juri, karena juri jarang juga yang menilai secara subjektif sih. Tapi mungkin kita ngasih sesuatu yang menurutnya kayak ini disukain sama juri sih mungkin. Tapi juga yang juri nilai subjektif. Silakan. Ini juga seringkali jadi perhatian kami saat memilih sayembara. Kalau jurinya itu arsitek terkenal, kami malah semangat. Karena kami punya akses terhadap karya-karyanya. Tetapi kalau jurinya adalah kepala dinas kabupaten mana gitu, ya kami jadi susah bayangin ini orang ini seleranya kayak apa ya gitu. Tetapi ketika jurinya adalah star arsitek atau star arsitek gitu kan, kita tahu desainnya itu kan pasti akan kita temukan polanya, bagaimana sih preferensi dia terhadap geometri, terhadap detail gitu. Nah, secara nggak langsung ya pasti itu yang disukai oleh juri. Saya kira seperti itu garis besarnya, tapi detailnya rahasia perusahaan. Ya. Besarnya seperti itu.
Sama itu lagi Pak, kalau misalkan pernah nggak pernah nih mau ikut saitu sayembara terus gara-gara jurinya si A, nggak jadi deh gitu, ada nggak kayak gitu? Sering. Oh berarti Awalnya juri jadi salah satu pertimbangan ya ketika mendaftar Ya. sayembara. Karena kalau akhir-akhir ini motivasi saya sama Denny ya ikut sayembara ya biar menang gitu kan, biar portofolionya nambah, terus biar dapat hadiah gitu. Ya Tapi itu. kalau untuk mahasiswa ya boleh sih berpikiran oportunis seperti kami gitu kan. Tapi kalau mumpung masih nyoba-nyoba ya ikutin aja lah semua gitu. semua. Biar tahu formulanya sendiri. Nah, kenapa kok ikut sayembara itu harus berulang kali maksudnya kalah dan mengalami sendiri. Itu tujuannya itu tadi untuk menemukan formulanya versi dia. Bisa jadi apa yang saya sampaikan atau mungkin master-master sayembara kayak Pak Baskoro Tejo yang sampaikan nggak berlaku untuk kasus tim A, tim B gitu. Ya biarkan dia mencari formulanya sendiri. Dan harus ngalami banyak sayembara biar tahu. Oke. Tambahan Den? Mungkin cukup sih. Ya itu, mengalami formulanya sendiri. Tapi anak sekarang juga kadang bingung juga karena generasi kita kuliah sama mereka juga berbeda gitu. Berbeda tools, berbeda referensi, mungkin caranya mereka harus menemukan caranya mereka sendiri. Ini kalau misalnya buat mahasiswa sih. Iya. Terus yang ini terakhir apa ada lagi ya Bu? Ini mungkin apa ya namanya sayembara kan yang dilihat pertama itu kan juri itu adalah panelnya ya nggak sih Pak? Kan yang dilihat panelnya. Nah, ada nggak tips atau triknya supaya panelnya itu impresif gitu ya? Jadi juri itu sekali lihat nggak perlu baca langsung, wah ini kayaknya jadi Ini nih. pantas jadi finalis gitu. Kita pilih gitu. Ada nggak tips dan trik? Gimana Mas? Kamu dulu Den. Sebenarnya kalau misalkan panel itu sebenarnya banyak sih, tinggal kita melihat referensi panel-panel yang pemenang sayembara itu seperti apa yang menang, coba kita tiru atau kita amati, dianalisa, oh kok kenapa ini bisa menang gitu, terus kenapa ini bisa menang, ya udah diaplikasikan untuk penerapan di panel itu. Impresi mungkin penting, sangat penting, tapi sekarang dengan udah banyak impresi yang bagus-bagus kan juga harus ada sesuatu yang pembeda dari itu gitu. Karena sekarang mungkin yang bagus banyak juga gitu, dan yang udah jago buat bikin paneling, bikin layout atau rendering yang bagus sudah banyak gitu. Tapi ya mungkin nyari pembeda di tiap karyanya itu seperti apa. Iya, betul. Kalau dulu ketika renderannya terlihat bagus itu biasanya punya impresi bagus gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak. Tapi jangan salah gini, soalnya gini, sebenarnya ketika panel sayembara itu masuk, misalkan ada ratusan ya, biasanya loh kalau yang ngadain dinas-dinas itu, yang seleksi pertama itu bukan juri utama, tetapi ya orang awam lah, saya bilang tanda kutip gitu ya, panitia gitu ya. Nah dia kan akan melihat yang cakep dulu nih presentasinya, urusan substansi nanti gitu. Tetapi ketika penjurian utama, juri sekarang udah nggak bisa lagi dikelabui dengan renderan yang cakep-cakep gitu. Iya, betul. Pasti dia akan melihat substansinya. Tetapi setidaknya punya skill renderan bagus itu akan menolong untuk masuk ke tahap penjaringan utamanya itu. Iya. Jangan lupa Pak promosinya yang Komars itu Pak. Oh iya, jadi ada mata kuliah Komars itu akan diajari bagaimana membuat panel yang menarasikan informasi secara bagus dan tepat, serta memiliki impresi yang bagus kepada orang. Tujuannya itu. Komars itu apa Pak kepanjangannya Pak? Komunikasi arsitektur. Ya bagaimana berkomunikasi, renderan itu kan juga sebuah komunikasi. Oke, terima kasih. Keisha ada pertanyaan lagi atau? Oh ya, ini sih Bu paling dari Mas Denny sama Pak Gustaf tuh ada ini nggak yang mau kayak
semangat untuk mahasiswa-mahasiswa nih supaya mereka jadi terpacu untuk ikut sayembara begitu. Apa kata-kata mutiara gitu. Kita selalu ada sesi terakhir tuh kita selalu kata mutiara. Gitu, Pak. Kita kasih ke ini ya, Mas Dani dulu mungkin. Mas Deni dulu coba. Sebenarnya paling nggak bisa ngasih kata-kata mutiara. Atau ngasih gini, ngasih Sebenarnya wejangan dua, untuk boleh lah. kalau jangan buat mahasiswa sih, ya mungkin terus mencoba sih. Terus mencoba, karena dulu juga mungkin kami masih mahasiswa juga mencoba terus. Banyak beberapa sayembara yang kemungkinan nggak lolos juga, nggak ngumpulin juga, tapi coba iseng kerjain. Terus sama bikin mood untuk suka dengan arsitektur sih. Tapi kalau emang udah nggak suka ya susah juga. Tapi gimana cara menyukai arsitektur itu seperti apa? Itu kan tiap orang punya caranya masing-masing untuk suka dengan arsitektur gitu. Mungkin itu. Oke. Betul, motivasi ya. Makasih kalau Mas Deni. Pak Gustaf nih, ada semangat mungkin untuk mahasiswa? Jadi saya melihat itu setiap individu yang kuliah di arsitek itu punya pemikiran yang unik-unik pasti itu. Tapi kadang tidak bisa tersampaikan dengan baik ketika di kampus. Mungkin karena dengan permintaan kampus editor yang minta A, B, tapi dia berpikirnya udah sampai Z bisa jadi. Atau di A kuadrat gitu berpikirnya. Nah, ketika punya ide yang mereka yakini itu adalah unik dan spesial, kenapa enggak disampaikan lewat media yang tepat gitu. Daripada sekedar grundel gitu. Wah, kampus saya kok enggak mewadahi keinginan saya yang menggebu-gebu ini gitu. Ya udah, ambil medan tempurnya di luar sekalian, di sayembara sekalian gitu. Kalau enggak cukup nasional, ambil yang internasional. Mungkin bule-bule sana lebih bisa menghargai pemikiran saya gitu, katakanlah seperti itu. Daripada orang Indonesia gitu kan. Jadi ya buktikan saja gitu. Setiap punya ide, punya gagasan, selalu coba untuk buktikan. Terutama buat kalian yang merasa kalah dalam hidup, selalu ingat cinta ditolak, karya bertindak. Oke. Kayaknya penutupnya sudah baik ya guys ya. Itu aja ya. Ya. Mas Gustaf lebih positif kok, aku lebih negatif. Enggak sih, sama. Enggak, dua-duanya positif kok. Dua-duanya positif. Saling melengkapi kan kalian. Betul. Apa namanya? Jadi sayembara itu yang bagus dari Pak Gustaf tadi, bagaimana kita tuh menyalurkan energi begitu ya Pak. Maksudnya daripada energi itu dipakai untuk hal-hal yang mungkin negatif begitu, mungkin bisa dialihkan ke hal-hal positif, salah satunya sayembara. Sebenarnya sayembara itu ya bagusnya karena mungkin kalau kita bertanding di kandang kita sendiri, itu kan selalu mungkin kita merasanya kita sudah jago gitu. Tapi ketika kita mungkin bertanding di kandang-kandang lain itu kan kita baru bisa menilai bahwa diri kita tuh sampai mana begitu. Betul sekali. Tapi yang menarik tadi tuh karena yang dijadikan pedoman itu bukan orang lain tapi diri sendiri tadi ya. Jadi kayak aku kalau nggak berhasil sekarang berarti patokanku tuh yang dulu bagaimana. Oke. Yeah. Terima kasih Pak Gustaf, Mas Denny, semoga bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa terutama untuk dua Maria dimenangkan ya. Semoga ya Pak, itu yang ke depan ya Pak. Semoga Mas Denny bisa menang ya. Ketuanya Mas Denny kayaknya ya. Menang di kampung halaman. Ya, putra daerah soalnya. Oke. Semoga bisa menambah itu Bu, menambah CV-nya. Mereka kan ada berapa panjang. Sama menambah daftar pemasukan di portofolio masa pandemi. Iya, bisa menarik perhatian Dokter Ayu ya. Oke. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Mas Denny. Semoga lancar tesisnya. Pak Gustaf juga. Selamat beraktivitas lagi malam ini. Kesia juga, makasih ya guys. Terima kasih waktunya semuanya. Terima kasih sharingnya. Terima kasih semua. Dadah. Dadah.